Terima kasih Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh anggota Komisi 6 yang saya hormati, para direksi yang tergabung dalam ID Food, ada Sang Hyang Sri, Pertani, RNI, Garam, Perindo, apalagi ya? Cukup ya? PPI. Saya kira mudah-mudahan di bulan puasa ini niat baik kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabul dulu yang penting. Pertama saya melihat begini ya, karena bukan barang baru di sini mendengarkan presentasi ID Food. Sudah 6 tahun berjalan saya di sini. Pernah juga dulu evaluasi beberapa perusahaan termasuk Berdikari, SAS waktu saya pimpinan Komisi 4. 7 tahun saya pimpinan Komisi 4. Di sini sudah 6 tahun. Jadi cerita dan rencananya sama. Jadi selalu bahwa apa yang disampaikan ada optimisme ke depan. Ada hal positif ke depan. Ada peluang ke depan, tetapi realitas yang sampai saat ini terjadi, ya kita koreksi dirilah, bahwa memang menjalankan roda perusahaan di lingkungan ID Food ini berat. Jadi jangan juga seperti enteng-enteng saja, menurut saya berat. Padahal menurut saya, usaha di bidang pangan itu prospektif, menguntungkan. Setiap hari pasti manusia butuh makan, butuh minum. Saya ini sedang punya pekerjaan partai yang harus saya lalui. Tetapi karena saya mendengar ada direktur utama baru yang sudah 1 minggu kita mau rapat gagal, karena memang ada pergantian. Saya berpikir ini pasti ada ide gagasan yang baru di sini. Pak Kimoyo. Pak Kimoyo ini kan dari swasta. Biasanya orang swasta lebih agresif dalam pemikiran, lebih akseleratif dalam konsep dan tujuan. Nah, oleh karena itu hari ini saya datang. Tapi rupanya hari ini saya nggak mendengarkan Pak Kimoyo. Hanya memperkenalkan diri. Semestinya kan begitu masuk, ada ide dan gagasan yang ini menjadi lompatan-lompatan penting. Sebetulnya saya juga ingin mendengarkan Pak Moses yang sukses membawa Pindad, sekarang mengurusi garam. Sebetulnya pengen mendengarkan, dan kalau bisa Bu Ketua nanti setelah Lebaran lah, secara khusus ya. Karena garam ini sebuah potensi yang besar dan bisa menghasilkan beberapa produk turunan. Nah, oleh karena itu nggak dapat saya hari ini. Gitu. Kalau kemudian bahwa direksi lain yang sudah lama, yang lama pun sama, bicaranya seperti ini. Dari tahun ke tahun, dari rapat ke rapat, itu sama. Gitu. Namun kan kita bisa melihat bagaimana hutangnya naik. Pendapatannya turun. Net income-nya juga meskipun unaudited juga turun. Gitu. Jadi jangan-jangan ada kekuatan besar yang membuat kaku BUMN ini. Betul tadi kawan saya mengatakan sesungguhnya banyak hal yang ini bisa menjadi keuntungan bagi korporasi. Tadi Pak Darmadi bicara impor bawang putih. Betul ya Pak Narmadi? 200.000 ton. Total 400 sekian ribu ton. 500.000 ton. Kali sekian peser, udah jelas itu. Yang semestinya kalau memang ini satu pintu, BUMN diberikan kewenangan, selesai. Gula, raw sugar. Saya ingat betul dulu. Pada waktu meminta agar RNI mendapatkan raw sugar, susahnya setengah mati. Padahal swasta-swasta kok diberikan kuota untuk raw sugar.
Jadi buat apa kita berbicara sehebat apa yang Ibu sampaikan tadi, kalau realisasinya, kalau implementasinya ternyata sulit untuk dikembangkan. Sulit untuk perusahaan-perusahaan ini bisa maju. Sanghyang Sri, coba butuh benih berapa kita ini? Loh kok kalau misalkan disuplai oleh Sanghyang Sri selesai. Saya ini ketua MPPI, Masyarakat Perbenihan Perbibitan Indonesia. Masih kurang benih unggul masih kurang sampai hari ini. Tapi SAS yang diberikan kewenangan untuk bisa mensuplai benih masih belum mampu. Dan bahkan ya tidak bisa memproduksi memenuhi terhadap kebutuhan nasional. Lahannya punya 3.000 hektar lebih. Semuanya nggak jelas statusnya. Garam. Sementara Pak Moses untuk mengembangkan garam atau direksi-direksi sebelumnya mengembangkan garam dengan beberapa pungutan, retribusi, tetapi pada sisi lain impor dinolkan. Apa enggak sesak napas tuh PT Garam? Coba import garam, naikkan biaya masuk. Supaya apa? Supaya garam dalam negerinya kompetitif gitu. Jangan dinolkan. Artinya impor diberi karpet merah, pengembangan dalam negerinya ya tidak diberikan insentif. Ya berat. Berat Pak Moses? Berat, udah belajar berat, pasti berat. Itu. Sementara pada sisi lain penyertaan modal negara jor-joran pada sektor lain. Kita minta untuk sektor pangan, nggak bisa. Kecil. 500 miliar cukup apa 500 miliar? Pengembangan di sektor komoditas strategis seperti gula, kemudian peternakan, dan lain sebagainya, kecil sekali. Impor yang dilakukan oleh PPI dan Berdikari, mungkin ada untungnya, tapi kecil untungnya. Karena Bapak nggak punya modal. Sementara untuk pinjam ke commercial bank, juga punya hutangnya tinggi. Hutangnya aja tadi berapa? 13 triliun hutangnya. Nah, jadi kalau melihat situasi itu, pangan, BUMN pangan yang semestinya bisa mampu untuk bisa memenuhi kebutuhan hajat hidup masyarakat Indonesia yang 280 juta, semestinya menjadi perusahaan yang hebat-hebat. Saya baru mengunjungi forum APSA di luar negeri. Perusahaan pangan itu hebat-hebat. Tapi begitu lihat BUMN pangan, lemah-lemah gitu. Jangan-jangan ada kekuatan besar di balik ini yang BUMN dijadikan pintu masuk. Kemudian keuntungannya kepada pihak lain. Ya mudah-mudahan tidak benar asumsi saya. Tapi marilah kita akui dan cari jalan yang tepat. Saya tidak mau masuk kepada laporan keuangan ataupun kepada roadmap yang Ibu tadi sampaikan, capaian-capaian yang ingin dituju. Tetapi karena ya sudah beberapa kali juga disampaikan, ya hasil akhirnya seperti ini lagi gitu. Hasil akhirnya seperti laporan keuangan yang disampaikan oleh Ibu tadi. Hasil akhirnya. Nah, oleh karena itu, saya tidak ingin mematahkan semangat Bapak Ibu sekalian. Ayo ke depan coba kita cari jalan yang betul-betul ini bisa membangkitkan BUMN pangan ini menjadi kuat. Perindo Pak Sigit, mana? Kalau Pak Sigit dikasih 1 triliun, kenceng Pak Sigit. Tapi karena nggak pernah disuntik, terus kemudian terlalu banyak masa lalu, nah ini juga menjadi persoalan besar masa kini. Nah, oleh karenanya, menurut saya ini yang harus disiapkan. Coba dibuatkan aja, seperti apa sih bisa maju negara ini? Butuh berapa kita masih impor? Butuh berapa pengembangan dalam negeri? Butuh uangnya berapa? Regulasi yang
ini tidak mendukungnya yang mana. Ya ayo kita perjuangkan sama-sama di sini, tetapi ayo kita jujur kepada kita semua bahwa sesungguhnya ada problematik yang harus dipersahkan bersama di sini. Itu. Saya juga usul ke depan mungkin kalau ID Food ya cukup waktu lah gitu ya, cukup waktu ya jangan hanya disampaikan oleh RNI. Masing-masing diberi kesempatan bicara dengan problematik masing-masingnya. Dan kemudian apa solusinya ke depan? Saya yakin ada solusi kok. Gitu. Perusahaan pangan ini tidak pernah akan bisa mati. Karena apa? Setiap hari dibutuhkan. Pangan setiap hari dibutuhkan. Yang penting bahwa betul-betul yang kita kembangkan rasional. Dan ini bisa menjadikan usaha ini untung. Gitu. Jangan giliran penugasannya yang rugi harus BUMN, giliran yang untungnya non BUMN, nggak fair. Gitu. Padahal kalau BUMN-nya untung, maka BUMN dapat menyumbang ke APBN melalui dividen atau sekarang menyumbang ke Danantara supaya bisa bergulir menjadi investasi yang sangat kuat, sangat besar di kemudian hari. Saya yakin itu. Kalau insentif garam diberikan hari ini, diberikan setiap satuan luas, satuan produksi menghasilkan garam sekian, diberikan insentif. Sementara impor garam dinaikkan tarif. Dari kenaikan tarif, itulah insentif yang diberikan untuk pengembangan dalam negeri, pengembangan garam dalam negeri. Maju menurut saya. Masih banyak daerah pengembangan. Jadi mohon maaf, saya nggak bisa berkomentar banyak ya Bu Anggi, meskipun ya cukup panjang. Tetapi sebetulnya keinginan saya itu ingin mendengarkan dirut baru gitu loh. Kapan dirut baru akan bicara masa depan seluruh perusahaan bidang pangan ini? Boleh tanya, dirut berdikari Pak siapa namanya? Pak Maryadi. Pak Maryadi saya kenal semenjak manajer dulu di Pertani. Pernah nggak dulu Pertani rugi waktu saya pimpinan Komisi 4? Nggak pernah. SAS, ini orang baru, tapi tanya orang lama lah. Pernah nggak SAS rugi? Tidak pernah. Karena setiap tahun kami berikan anggaran dari Kementerian Pertanian untuk subsidi benih 1,8 sampai 2 triliun. 1,8 sampai 2 triliun khusus untuk dipergunakan oleh BUMN untuk memproduksi benih supaya bisa memenuhi benih unggul kepada masyarakat. Selain itu, kemudian perusahaannya bisa untung. Berdikari punya hutang berapa waktu itu? Punya hutang hampir 0,5 triliun. Bagaimana caranya? Kami kasih penugasan yang untung. Akhirnya lunas itu. Hutangnya lunas. Saya dulu pimpinan dan di era pemerintahan Presiden SBY, dulu betul-betul dicari mana yang bisa memberikan kontribusi ke masyarakat, pada sisi lain BUMN-nya bisa sehat. Kalau BUMN-nya bisa sehat, bisa melakukan pengembangan. SAS dulu punya namanya Politeknik. Sekarang sudah nggak berjalan lagi Politeknik. Masih, tapi mati suri. Ada. Hidup enggan, mati tak mau namanya itu. Dalilnya. Jadi ini yang menurut saya harus jadi catatan penting. Dan jangan bisnis as usual, Pak. Karena kalau itu yang dilakukan hanya menyelamatkan bapak-bapak sekalian, bapak ibu sekalian saja. Kalau hanya menjalankan supaya perusahaan ini jalan, kemudian kalaupun rugi tidak banyak, kalaupun kemudian untung ya ada untung sedikit, itu hanya menyelamatkan diri namanya, bukan membangun korporasi negara. Karena korporasi negara dalam fungsi komersial sesungguhnya adalah untuk bisa melakukan pengembangan bisnisnya, bisa menyumbang dalam bentuk dividen kepada negara. Nah, dalam penugasan-penugasan pun saya rasa juga tidak ada yang merugikan kok. Banyak RNI sekarang penugasan untuk sembako dan lain sebagainya, menurut saya juga menguntungkan. Gitu. Seringkali kalau kita hitung, oh harganya cuma sekian, kok di RNI harganya sekian, bisa kehitung kok gitu. Bisa
bisa kehitung. Jadi saya menugaskan, Bu, nanti mohon secara tertulis, saya meminta kepada seluruh direksi, jangan kepada RNI sebagai holding ID Food, tetapi ke 10 perusahaan-perusahaan pangan yang hadir hari ini, saya minta roadmap pengembangan ke depan. Yang itu nanti mohon saya juga kepada pimpinan, kepada Ibu Ketua, untuk kita membedah roadmap itu. Ya. Kalau tidak cukup mungkin rapat di sini, ya kita cari tempat di Kovo lah gitu. Kovo itu kan punya DPR, satu hari satu malam lah di situ. Kita bedah satu-satu seperti apa sih gitu. Nah sehingga sebagai anggota DPR juga dapat memberikan sumbang saran untuk kemajuan korporasi ini. Saya kira gitu Pak Dirut ya. Ya mohon jadi catatan Pak Dirut. Jadi kalau Pak Dirut baru masuk aja udah loyo, saya juga nggak semangat gitu. Tapi kalau Bapak semangat, menunjukkan, nggak apa-apa, Bapak tuh pertama ngomong aja, nggak usah diwakil-wakili. Bapak sebagai dirut tunjukkan bahwa saya ini dirut dan saya punya kemampuan. Gitu. Jangan lempar-lempar, Pak. Dengan dilempar-lempar, Bapak menunjukkan bahwa Bapak tidak siap menjadi dirut. Gitu. Ambil alih. Bapak sebagai pimpinan, tunjukkan Bapak mampu untuk membawa gerbong ini lebih maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.